iPad merupakan tablet buatan Apple yang sudah sangat dikenal oleh setiap orang yang suka dengan gadget. Salah satu keunggulan dari sebuah iPad tidak lain adalah ukuran layarnya yang tergolong lega bila dibandingkan dengan iPhone, yang merupakan produk dari brand Apple. iPad Pro ini sendiri secara umum tersedia dalam dua versi, namun yang akan coba kita bahas pada video kali ini merupakan iPad Pro yang versi 12,9 inch. Sebenarnya iPad Pro 12.9 ini sudah hadir dalam beberapa generasi, dan setiap generasi dari iPad Pro ini pasti punya perbedaannya tersendiri. Dan pada video kali ini, admin ingin mengajak Anda semua untuk melirik 4 perbedaan iPad Pro 12.9 yang dikeluarkan tahun 2020 dengan tahun 2021. Tujuannya agar bisa menjadi pertimbangan untuk Anda yang hendak membeli iPad Pro 12.9 ini. Karena seperti yang kita tahu, yang usianya lebih tua pasti punya harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan perangkat elektronik dengan usia yang lebih muda. Dan seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh perbedaannya apa-apa saja, mohon bantu pengembangan channel ini dengan cara menekan tombol like di bagian bawah video ini, lalu subscribe ke channel ini bagi Anda yang belum. Nyalakan juga notifikasi agar selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jika sudah, inilah 4 perbedaan iPad Pro 12.9 2020 dan 2021. Pada dasarnya, baik layar iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 maupun iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2020 sama-sama punya kualitas yang sangat baik di industri tablet saat ini. Baik itu dari sisi ketajaman gambar yang dihasilkan hingga detail gambar yang menyerupai aslinya. Untuk iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2020 sendiri, pastinya sudah menggunakan Liquid Retina Display yang punya tingkat kerapatan pixel yang benar-benar padat. Sedangkan pengembangan yang dilakukan Apple pada iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021, di bagian layar ini ada pada bagian panel layarnya yang menjadi panel Liquid Retina HDR. Layar tersebut punya lebih dari 10.000 mini LED sehingga mampu menghasilkan kontras rasio yang begitu tinggi, yakni mencapai 1:1 juta. Jadi, pada saat user menggunakan iPad Pro 12.9 2021 ini untuk kebutuhan nonton film, view pemandangan di film tersebut bisa terlihat lebih nyata. Dan untuk Anda yang sering menggunakan wallpaper pemandangan, layar ini juga bisa menambah mood karena mampu menyuguhkan akurasi warna yang begitu baik berkat gimbal warna P3 yang dikembangkan dari layar iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2020 lalu. Dan setiap gerakan layar pada saat pengguna melakukan scrolling juga terlihat lebih smooth pada iPad Pro 12.9 2021 ini. Karena memang Apple sudah membekali iPad tersebut dengan layar yang punya refresh rate 120Hz. iPad Pro 12.9 2021 ini juga punya kecerahan layar yang lebih tinggi, yakni sampai dengan 1000 nits pada saat penggunaan normal dan bisa menyentuh 1600 nits pada saat pengguna menyaksikan konten HDR. Salah satu faktor yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh sebuah tablet ada pada bagian chipsetnya, di mana chipset ini akan menjadi salah satu faktor penentu seberapa kencang tablet atau iPad ini mampu beroperasi. Begitu pula halnya dengan iPad Pro 12.9 yang sebenarnya sudah dibekali dengan chipset yang bisa dibilang masih sangat memadai untuk berbagai kebutuhan untuk digunakan sekarang ini. Tapi, mengingat pembahasan kita sekarang ini lebih ke perbedaan antara iPad Pro 12.9 tahun 2020 dengan iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 ini, maka sudah sepatutnya kita membahas bagian yang satu ini. Adapun chipset yang digunakan iPad Pro 12.9 2020
adalah berupa chipset Apple A12Z Bionic. Sedangkan iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 ini sudah menggunakan chipset terbaru yang diproduksi Apple, yang tidak lain adalah chipset Apple M1. Sebenarnya, baik chipset Apple A12Z Bionic maupun chipset Apple M1 ini sama-sama punya performa yang sangat kencang, di mana untuk skor Antutunya, chipset Apple A12Z Bionic mampu menembus angka 712 ribuan poin, dan chipset Apple M1 yang mencapai 1.052.000 poin, dan menjadi tablet dengan skor Antutu tertinggi di dunia hingga saat ini. Maka dari itu, wajar rasanya jika Apple menggunakan chipset Apple M1 ini pada perangkat yang lebih tinggi dari iPad, yakni pada perangkat MacBook dan juga iMac. Untuk MacBook sendiri, Apple juga menggunakan chipset M1 ini pada kedua jenis MacBook, yakni MacBook Pro dan juga MacBook Air. Pada dasarnya poin yang satu ini merupakan poin yang mungkin tidak terlalu penting pada sebuah iPad, karena mengingat akan sangat jarang ada orang yang menggunakan kamera pada sebuah iPad. Tapi mengingat untuk sekarang ini kamera seakan sudah menjadi kebutuhan pada setiap gadget, baik itu smartphone, laptop, PC, hingga tablet layaknya iPad sekalipun. Maka dari itu, kamera depan dengan resolusi yang tinggi tentu akan sangat dibutuhkan guna mendukung beberapa aktivitas bagi sebagian besar orang di masa pandemi ini. Hal tersebut juga masih bisa ditemukan di kedua iPad yang sedang kita bahas ini, di mana iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2020 punya kamera depan dengan resolusi 7 megapiksel, sedangkan pada iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021, resolusi kamera depan yang disematkan Apple jadi sedikit lebih tinggi, yakni mencapai 12 megapiksel. Tidak hanya itu, kamera selfie pada kedua iPad Pro 12.9 ini juga punya fungsi sebagai lensa ultrawide, yang mana para pengguna nantinya bisa mendapatkan view yang lebih lebar, baik pada saat pengambilan gambar maupun pada saat menggunakan iPad Pro 12.9 ini untuk kebutuhan belajar maupun meeting online, yang mana ini akan sangat membantu pengguna untuk menempatkan iPad Pro 12.9 yang mereka punya ini tidak terlalu jauh pada saat hendak menggunakan kamera depan. Selain itu, kamera depannya ini juga punya fitur khusus agar fokus kamera bisa tetap tertuju pada objek yang sedang direkam secara otomatis, walaupun objek tersebut selalu bergerak pada perekaman video. Salah satu bagian yang tidak kalah penting pada sebuah iPad ada pada bagian storage-nya. Karena seperti yang kita tahu, kalau sistem penyimpanan pada perangkat-perangkatnya Apple yang sudah permanen atau tidak bisa ditambah-tambah lagi. Maka dari itu, ada baiknya pada saat hendak membeli iPad Pro 12.9 ini, baik untuk keluaran tahun 2020 maupun yang keluaran tahun 2021, untuk mengambil yang punya internal setinggi mungkin. iPad Pro 12.9 tahun 2020 punya konfigurasi storage 128, 256, 512, atau yang paling tingginya yang menggunakan internal storage 1 TB dengan konfigurasi RAM yang ditawarkan yang sama-sama 6 GB pada semua varian. Sedangkan pada unit iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 punya peningkatan yang lumayan signifikan, yang mana internal storage yang dibekali pada perangkat tersebut yang punya kapasitas 1 atau 2 TB. Tentunya internal storage tersebut punya konfigurasi yang sama-sama tinggi dengan RAM yang dimenangkan pada iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 ini, yakni dengan konfigurasi RAM 8 atau 16 GB, di mana biasanya RAM dengan kapasitas tersebut hanya bisa dijumpai pada perangkat MacBook. Maka bisa dibayangkan seberapa kencangnya iPad Pro 12.9 keluaran tahun 2021 ini dengan kapasitas internal storage yang tinggi yang dipadukan dengan RAM dengan kapasitas yang tidak main-main tersebut. iPad Pro 12.9 2021 ini sebenarnya sudah bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan paling berat sekalipun saat ini.
Itulah 4 perbedaan iPad Pro 12.9 2020 dan 2021 yang admin tahu dan bisa admin share untuk Anda pada video kali ini. Kesimpulannya, bagi Anda yang tidak bermasalah dengan budget dan menginginkan iPad yang benar-benar bisa diandalkan untuk sekarang ini, Anda bisa membeli iPad Pro 12.9 2021. Karena memang performa yang ditawarkan pada iPad tersebut yang benar-benar powerful menurut admin. Sedangkan untuk Anda yang punya masalah dengan budget, tapi membutuhkan iPad yang bisa diandalkan dengan performa yang cukup, sebenarnya iPad Pro 12.9 2020 juga sudah sangat mencukupi. Dan di luar dari 4 perbedaan yang sudah admin sebutkan tadi, sebenarnya masih ada beberapa perbedaan lainnya dari kedua generasi iPad yang admin sebutkan tadi. Maka dari itu, bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda atau ingin menambahkan, silahkan tuliskan saja dengan sopan pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Tonton juga video 4 game city building di PC, 4 tips mengetik cepat 10 jari, 4 game simulator terbaik di PC, dan juga 4 rekomendasi mobil dengan harga 80 jutaan di channel ini. Dan bagi Anda yang punya waktu luang, maka tidak ada salahnya untuk berkunjung ke www.atailapetir.com serta follow semua sosial media yang tertera pada kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.